Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Semoga Anda bahagia pagi ini. Mari kita terima hari ini sebagai anugerah pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Dan seperti biasa untuk menikmatinya, mari kita dihantarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, sebagai manusia yang beragama, kita memiliki dua pilihan dalam melanjutkan perjalanan spiritualitas kita di dunia ini, yaitu hidup di dalam roh atau hidup di luar roh. Hidup di dalam roh berarti kita harus membiarkan hidup kita dipimpin oleh roh ke arah yang Tuhan inginkan. Sedangkan hidup di luar roh, kita akan dikuasai oleh kedagingan kita ke arah yang diinginkan oleh dunia ini. Keduanya saling tarik-menarik. Yang kuat pasti akan menang. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita dipimpin oleh roh. Barang siapa yang hidup di dalam roh, maka hidupnya dipimpin oleh roh dari iman kepada iman. Itu artinya, saudara, bahwa hidup menurut roh adalah suatu cara hidup yang lebih mengutamakan iman, yang dituntun oleh kebenaran firman Allah. Firman Tuhan itulah yang akan menggerakkan seluruh hidupnya ke arah yang Tuhan kehendaki. Sehingga orang yang hidup di dalam roh pasti membuahkan hidup yang penuh dengan rasa syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Hidup oleh roh memang tidak mudah, saudara. Karena seseorang yang mau menjalaninya harus meninggalkan semua keinginan kedagingannya untuk mementingkan keinginan dan kehendak Allah. Itu sebabnya Paulus mengingatkan bahwa roh yang kita miliki adalah roh yang berasal dari Allah, supaya kita dapat mengerti apa yang Allah kehendaki dan yang dikaruniakannya. Artinya roh itulah yang mengaruniakan hikmat dan pengertian bagi kita untuk mengerti kehendak Allah dengan benar. Apa itu kehendak Allah dan yang dikaruniakannya hanya dapat kita mengerti melalui firman Allah. Dan roh itulah yang menggerakkan kita untuk memberikan hati kita menjadi tanah yang subur, menjadi pertumbuhan bagi benih firman Tuhan yang ditabur, membersihkan segala ilalang yang mencoba menghambat pertumbuhannya, hingga akhirnya firman itu mengakar dengan kuat di dalam hati kita. Firman yang ada di dalam hati kita itulah yang membuat kita mengerti kehendak Allah dan membangun kehidupan yang berkenan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan harus menghasilkan buah yang terbaik, sehingga kita semakin layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita sesering mungkin bergaul dengan mengandalkan roh Tuhan, sehingga pengenalan kita akan kehendak Allah akan semakin mendalam. Orang yang mengerti kehendak Allah dan tinggal di dalamnya akan menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan berbuah dalam setiap pekerjaan yang baik. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Tuhan di dalam Yesus, biarlah Tuhan roh-Mu kami biarkan terus-menerus menggerakkan kehidupan kami, sehingga kami semakin mengerti kehendak-Mu. Kehendak Tuhan yang kami mengerti melalui kebenaran firman Tuhan. Dan roh itulah yang juga mengajari kami memahami, sehingga hidup kami semakin membuahkan kehidupan yang terbaik, hidup dengan rasa syukur, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Roh Tuhanlah yang bersama kami, menguatkan kami, memimpin kami dalam perjalanan hidup kami satu hari ini dalam Kristus Yesus. Amin.